Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Wacana MPR akan mengadakan amandemen Undang-Undang kelima. Tentunya ini telah menuai pro dan kontra baik di kalangan politisi maupun di warga masyarakat. Kalangan pro itu disampaikan oleh Bambang Susatyo selaku Ketua MPR yang menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu perlu masuknya PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Hal tersebut juga didukung oleh PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa PPHN yang akan dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amandemen yang kelima itu merupakan gabungan dari GBHN era Soekarno dan GBHN era Soeharto. Di mana kita tahu bahwa GBHN di era Soekarno itu menggunakan pola PNSB atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan basis dasar yaitu Manifold Usdek, yaitu Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa GBHN di era Soeharto diantaranya yaitu Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Hal tersebut ditentang oleh kelompok yang kontra adanya wacana amandemen yang kelima. Di antaranya salah satunya adalah Wakil Ketua MPR yaitu Syarif Hasan. Beliau menyatakan bahwa belum saatnya ada amandemen yang kelima untuk Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya memasukkan PPHN, karena menurut beliau kita pemerintah sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu tentang RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan ini tinggal diperkuat serta tinggal konsisten di dalam pelaksanaan dan pengawalannya. Menurut beliau juga, menurut Syarif Hasan, bahwa melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada saat ini sama seperti dengan membuka kotak Pandora. Artinya memang itu sesuatu yang diharapkan, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah baru karena tidak menutup kemungkinan yang diwacanakan adalah tentang PPHN, tetapi bisa saja nanti yang diamandemen hal-hal lain, termasuk juga ada kelompok yang menginginkan presiden 3 periode. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana atau hal apa saja yang mengakibatkan perlunya amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar 1945. Penulis jurnal menyatakan bahwa memang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu diperlukan. Akan tetapi di dalam amandemen tersebut perlu dilibatkannya Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena menurut beliau setidaknya ada 4 hal kenapa Mahkamah Konstitusi harus dilibatkan di dalam amandemen yang kelima tersebut. Itu yang pertama, dengan dilibatkannya MK, maka MK diharapkan akan mampu menutup kelemahan-kelemahan yang ada di dalam amandemen yang pertama sampai amandemen yang keempat. Itu ya, kelemahan tersebut baik dari sisi proses maupun dari sisi substansi. Yang kedua, perlu dilibatkannya MK karena MK akan mampu mengimbangi
eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Kita tahu selama ini amandemen hanya dimonopoli oleh MPR yang pada akhirnya seringkali terjadi bentrok atau bias kepentingan politik. Dan ketika terjadi deadlock, maka terkadang substansi atau kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kompromi politik. Yang kedua, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Mereka pada sibuk dengan pekerjaannya, sehingga terkadang pembahasan amandemen itu tidak intensif dan tidak maksimal. Selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa amandemen ini perlu melibatkan MK, yaitu bahwa MK merupakan dari bagian pelaksanaan prinsip check and balance. Ya, dengan adanya MK maka akan terjadi saling kontrol di dalam praktek penyelenggaraan negara. Selanjutnya yang keempat yaitu bahwa MK merupakan the guardian of constitution atau pengawal konstitusi. Sehingga dengan dilibatkannya MK maka konstitusi sebagai hukum tertinggi diharapkan akan benar-benar dijalankan dan ditegakkan di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Itulah alasan-alasan kenapa di dalam proses amandemen yang kelima harus melibatkan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dasar prospektif pelibatan MK di dalam amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, MPR wajib menyusun mekanisme perubahan yang didasarkan pada political goodwill perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sertifikasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui hasil rancangan Komisi Konstitusi. Nah, setelah lolos sertifikasi, draft amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru dibawa ke MPR untuk disahkan. Ini artinya bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi di dalam amandemen kelima tidak menafikan keberadaan atau eksistensi MPR. Dan yang terakhir, dasar prospektifnya itu yaitu sertifikasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam amandemen UUD 1945, sehingga ini merupakan bentuk ikhtiar bahwa konstitusi yang ada di Indonesia itu merupakan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of constitution. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.